Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah siapa curi berkatku? Siapa yang curi berkatku? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Saudara perhatikan ada 3 poin penting. Pertama, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mungkin di mata sesamanya biasa aja, tetapi di mata Tuhan jahat. Mungkin di mata sesamanya no big deal. Oh, ini sesuatu yang biasa kok. Semua orang lakukan itu. Ya, kamu juga masih hidup di dunia. Ya, kamu lakukan itu normal. Nipu orang, lakukan tipu muslihat. Ya, normal. Tipu-tipu sedikit, nilap uang sedikit. Ya, normal. Mungkin di mata sesama normal, tetapi di mata Tuhan itu sesuatu yang jahat. Ngomongin orang ya normal. Gosipin pemimpin ya normal. Tetapi di mata Tuhan mungkin itu jahat. Perhatikan tingkah laku kita. Bukan dengan standar mata manusia, tetapi dengan standar Alkitab, standar Allah. Kita bisa katakan, aku nggak nipu orang, aku nggak rugiin orang, aku nggak jahatin orang, aku orang baik. Standar baik kita, apakah sudah sesuai dengan standar baiknya Alkitab? Gak cukup untuk gak nipu, gak jahat, gak rugiin orang. Kalau nggak lakuin firman, maka kita sedang berlaku jahat di mata Tuhan. Lalu, kita jahat ditakar hanya dengan kelaziman manusia. Tetapi biarlah kita betul-betul ditakar dengan standar bakunya Alkitab. Maka dari itu kita harus banyak baca Alkitab, saudara. Supaya kita tahu yang kita lakukan itu benar atau enggak. Karena mungkin kata kebanyakan orang, benar. Tetapi kata Tuhan, enggak. Suara terbanyak dari manusia tidak dapat mewakili suara Allah. Saudara perhatikan itu. Suara terbanyak dari manusia tidak dapat mewakili satu suara Allah. Yang kedua, poin yang kedua kita belajar adalah rasa takut datang menghantui. Kenapa? Kenapa rasa takut itu datang? Kepada siapa Israel takut? Rasa takut itu datang karena ada poin pertama tadi. Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Berarti Israel tidak takut kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak takut kepada Tuhan, maka ketakutan yang akan meneror hidup kita. Kalau kita tidak takut kepada Allah, maka kita akan takluk kepada orang-orang musuh-musuh kita. Apakah Midian datang begitu saja tiba-tiba? Tentu tidak. Midian datang karena ada yang pertama. Karena takut akan Tuhan tidak ada dalam hidup mereka. Perilaku mereka jahat di hadapan Allah. Saudara, hati-hati. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang alami takut. Berkali-kali kita sudah klaim firman Tuhan. Tetapi kenapa firman Tuhan kok nggak terjadi dalam kehidupan kita? Kita merasa jadi pecundang, kalah terus-menerus. Kenapa kehidupan kekristenan kok kayak begini? Kayak nggak ada kuasanya. Saudara, jangan-jangan kita sedang diserang oleh Midian. Karena poin pertama, yaitu tingkah kita jahat di mata Tuhan. Jadi yang kita perlu bereskan adalah poin yang pertama. Ya, saudara, bereskan dulu. Yang pertama, jangan sampai kita jahat di mata Tuhan. Dengan cara apa? Lakukan firman Tuhan yang benar. Yang ketiga, selesai menabur, datang Midian dan Amalek. Apa sih artinya Midian? Artinya Midian, strife. Percekcokan, perselisihan. Apa artinya Amalek? Penghuni lembah, hidup di bawah, nggak pernah di atas. Nabur udah, tapi kenapa katanya kalau nabur kan harusnya nuai, tapi kok saya nggak nuai-nuai? Ya ini saudara, ada Midian dan Amalek. Masih ada perselisihan di antara saudara, di antara kita. Keluarga, rekan-rekan pelayanan, dengan tetangga, dengan siapa, mungkin suami, istri. Nggak kelihatan di luar, tapi perang dingin di dalam. Percekcokan ada di sana. Keluarga tidak bahagia, perselisihan. Itu menjadi sumber pencuri berkat. Ada Amalek di sana, di mana hidup selalu dibawa kenapa? Ada lubang, ada celah. Iblis masuk merusak semua yang baik. Pencuri datang, mencuri berkat yang harusnya kita tuai. Nabur. Perhatikan, dia nabur. Tapi nggak pernah bisa nuai. Kenapa? Datang lagi Midian, datang lagi Amalek. Selama ada percekcokan, selama ada celah,
Kita mengizinkan iblis masuk mengobrak-abrik hidup kita. Sampai kapanpun, iblis akan menjadi pencuri berkat. Berkat kita dicuri iblis. Maka perhatikan hari-hari ini, saudara. Jangan sampai iblis curi semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Harusnya kita yang tuai. Tetapi justru datang Amalek, datang Midian. Cuman gara-gara apa? Kita masuk dalam kategori jahat di mata Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan setiap kita. Biarlah kita bisa mengintrospeksi diri kita hari-hari ini. Sebab saya rindu kita semua semakin baik, semakin setia, semakin dikenan oleh Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih. Firman mengajar, menegur, mengingatkan kami. Tuhan, tolong kami. Kami tahu. Kami butuh kasih karunia-Mu, Tuhan. Untuk kami betul-betul dituntun. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Bukan apa kata orang, tetapi biarlah apa kata Tuhan. Itu yang penting buat hidup kami. Tuhan, tolong setiap umat-Mu. Bawa dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Dari satu keberhasilan kepada keberhasilan lain. Biarlah jangan sampai ada pencuri berkat. Jangan sampai ada Amalek dan Midian yang datang dalam kehidupan kami. Kami mau mengampuni setiap orang bersalah pada kami. Dan kami juga minta ampun atas semua dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Saudara, kalau saudara diingatkan Tuhan, ada ganjalan dalam hatimu. Segeralah berdamai dengan sesamamu. Sebab mungkin itu adalah jawaban dari bagaimana berkat-berkatmu untuk tidak dicuri lagi oleh iblis. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengingat-pengingat yang Kau berikan ini. Biar terus pewahyuan-Mu turun atas hidup kami. Berkati umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.